Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat hadir dan menyampaikan presentasi dari tugas akhir semester pada mata kuliah E-Government dan Hubungan Internasional di Universitas Internasional Batam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 1. Muhammad Rizky Jutibels Mauni dengan NPM 2452003. Yang kedua, Wilna Dewi dengan NPM 2452009. Yang ketiga, Emilia Dwi Setiawati S dengan NPM 2452013. Dan yang keempat, saya sendiri, M. Afandi dengan NPM 2452014. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil kajian kami dengan tema Perubahan Iklim dan Revolusi Industri 4.0 dengan judul Konsep E-Government dalam Program Kampung Iklim pada Era Revolusi Industri 4.0 Studi Kasus di Kabupaten Bintan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, pada presentasi kali ini, kami membahas bagaimana penerapan konsep e-government dapat mendukung pelaksanaan program kampung iklim sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital di era revolusi industri 4.0. Kajian ini difokuskan pada studi kasus di Kabupaten Bintan dengan menyoroti peran pemerintah, inovasi digital, serta tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun sistematika penulisan dari artikel kami diambil dari Journal of Law and Policy Transformation yang terdiri dari A. Latar belakang, B. Rumusan masalah yang diidentifikasi, C. Metode penelitian, D. Temuan dan pembahasan penelitian, dan E. Kesimpulan. Latar belakang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan iklim ditandai dengan peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak tersebut, sehingga diperlukan kebijakan mitigasi dan adaptasi yang efektif hingga ke tingkat lokal. Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 membuka peluang penerapan e-government untuk memperkuat tata kelola lingkungan. Adapun yang menjadi dasar hukum dari perubahan iklim, pertama, Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang ketiga, Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan 7 upaya penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Yang keempat, Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam penanganan perubahan iklim, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan target NDC diarahkan untuk pembangunan rendah emisi, ketahanan iklim 2050 dan netral karbon 2060 melalui pengendalian emisi. Apa yang menjadi permasalahan dalam konteks nasional ada 3 yang kami catat. Yang pertama, dominasi dari bencana hidrometeorologi akibat dari perubahan iklim. Yang kedua, adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Yang ketiga, adanya keterbatasan SDM, koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian yang menjadi konteks lokal adalah kerentanan wilayah pesisir terhadap banjir, abrasi, dan degradasi lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan program kampung iklim atau yang selama ini dikenal dengan Proklim telah berjalan, namun bagaimana optimalisasinya dalam integrasi e-government, serta bagaimana mekanisme dalam sistem pelaporan, pemantauan, dan koordinasi antar unsur. Sehingga dari hal ini menarik minat kami untuk melakukan kajian berkaitan dengan program kampung iklim di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu untuk menganalisis pelaksanaan program di Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Yang kedua, mengkaji konsep dan penerapan e-government dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga,
menilai peran teknologi digital dalam memperkuat tata kelola lingkungan di tingkat lokal. Kemudian, ada 3 manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, manfaat teoritis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan kajian hukum lingkungan dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik terkait integrasi teknologi informasi dalam program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengoptimalkan penerapan e-government untuk mendukung pelaksanaan program Kampung Iklim. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan peningkatan efektivitas pelaporan, pemantauan, serta koordinasi program lingkungan. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat sosial, bahwa penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, masyarakat diharapkan lebih mudah terlibat dalam pelaporan, pemantauan, serta aksi nyata penanganan perubahan iklim di tingkat komunitas. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan program Kampung Iklim, Proklim di Kabupaten Bintan? Rumusan masalah ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan proklim di tingkat lokal, khususnya terkait bentuk kegiatan, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, peran pemerintah daerah, serta capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proklim telah berjalan efektif dalam meningkatkan ketahanan lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim. Yang kedua, bagaimana implementasi e-government dalam mendukung pelaksanaan program Kampung Iklim di Kabupaten Bintan. Rumusan masalah ini difokuskan pada pengkajian penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan proklim, meliputi sistem pelaporan, pemantauan, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta transparansi informasi. Arah kajian ini bertujuan untuk menilai peran e-government dalam memperkuat tata kelola lingkungan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya di tingkat lokal. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian hukum empiris yang mengkaji penerapan kebijakan hukum lingkungan dalam praktik, khususnya implementasi e-government dalam program Kampung Iklim. Yang kedua, sumber data. 1. Data primer. Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Lurah Tanjung Pinang Uban Selatan, dan Ketua Proklim Tanjung Uban Selatan, dan observasi lapangan di Proklim Tanjung Uban Selatan. Kedua, data sekunder. Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam penanganan perubahan iklim. Buku hasil penelitian dan dokumen resmi terkait perubahan iklim dan e-government. 3. Teknik pengumpulan data, wawancara, struktur, dan semi terstruktur, observasi kegiatan proklim, serta studi kepustakaan dan dokumen terkait. Keempat, terkait analisis data. Analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keterkaitan antara kebijakan hukum dan praktik implementasi e-government. D. Temuan dan pembahasan penelitian. 1. Pelaksanaan program Kampung Iklim atau disebut Proklim di Kabupaten Bintan. Kedua, implementasi e-government dalam Proklim di Kabupaten Bintan. Pelaksanaan program Kampung Iklim di Kabupaten Bintan. Sebagaimana kebijakan adaptasi dan mitigasi dilaksanakan sebagai untuk implementasi kebijakan nasional
perubahan iklim yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama adaptasi dari mitigasi dan mitigasi. Tidak hanya berorientasi pada kegiatan fisik lingkungan saja, tetapi juga pada pembangunan kesadaran ekologis, seperti menumbuhkan pemahaman kepedulian dengan membentuk sikap dan nilai yang menghargai kelestarian lingkungan. Perubahan perilaku menuju praktik yang ramah lingkungan. Selanjutnya, lokus penelitian, Kelurahan Tanjung Uban Selatan merupakan salah satu pionir pelaksanaan Proklim di Kabupaten Bintan. Program ini telah ditetapkan secara resmi sejak tahun 2021 melalui surat keputusan lurah dan diperkuat dengan pembaharuan kelembagaan hingga tahun 2024 sehingga menjadi lokus resmi dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Proklim. Adapun aktor dan pola kolaborasi, pelaksanaan Proklim melibatkan sinergi antara kelurahan sebagai koordinator pelaksanaan di tingkat lokal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan sebagai pembina teknis dan penghubung ke tingkat nasional, selanjutnya masyarakat dan komunitas lingkungan sebagai pelaksanaan utama kegiatan. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kelembagaan Proklim Tanjung Uban Selatan membentuk kelompok kerja atau Pokja Proklim yang terdiri dari unsur masyarakat, RT, RW, dan tokoh lingkungan, serta kelembagaan ini memperkuat rasa memiliki dan menjadikan kegiatan lingkungan sebagai bagian dari budaya lokal, bukan sekedar program pemerintah. Selanjutnya, kegiatan utama dari Proklim adalah pelaksanaan Proklim difokuskan pada 3 kegiatan utama. Yang pertama, pengelolaan sampah melalui bank sampah. Hal ini berbasis prinsip 3R, berkembang dari bank sampah unit menjadi bank sampah induk dengan ratusan nasabah aktif. Yang kedua, pengolahan sampah organik menjadi kompos melalui sistem komposter rumah tangga untuk mendukung penghijauan dan pengurangan limbah. Yang ketiga, penerapan lubang biopori sebagai upaya konservasi air tanah dan mengendalikan banjir lokal. Ketiga kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pengurangan emisi, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas lingkungan. Pada capaian dan pengakuan, Proklim Tanjung Uban Selatan ini berada pada tingkat pertama berdasarkan evaluasi KLHK serta telah memperoleh penghargaan tingkat daerah dan nasional yang menunjukkan efektivitas partisipasi dari masyarakat. Adapun sistem pelaporan dan pembinaan, pelaporan kegiatan Proklim dilakukan secara berkala melalui mekanisme manual yang diverifikasi oleh kelurahan dan dilaporkan ke DLH untuk didaftarkan dalam sistem registri nasional atau SRN. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin dan media komunikasi daring sederhana. Adapun dukungan dari pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pembinaan teknis dan administrasi, penyediaan sarana prasarana dan kendaraan pengangkut sampah, integrasi Proklim ke dalam rencana kerja pemerintah kelurahan, dan kegiatan edukasi lingkungan yang menjangkau ribuan peserta. Dan tantangan pelaksanaan dari Proklim ini, pelaksanaan Proklim masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM dalam penguasaan teknologi digital, keterbatasan sarana teknologi dan infrastruktur, sistem pelaporan yang masih dominan manual, dan konsistensi pencatatan kegiatan oleh kelompok masyarakat. Selanjutnya, arahan pengembangan ke depan Proklim di Kabupaten Bintan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, memperkuat integrasi digital dan e-government, mendorong peningkatan status Proklim dari pertama ke media, dan mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. 2. Implementasi e-government dalam Proklim di Kabupaten Bintan. E-government dalam tata kelola lingkungan. Pada era revolusi industri 4.0, e-government menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan partisipatif.
Dalam konteks Proklim, e-government berfungsi sebagai sarana integrasi data, pelaporan, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan perubahan iklim. Landasan teoritis, teori hukum pembangunan. Implementasi e-government dalam Proklim dianalisis menggunakan teori hukum pembangunan dari Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, yang memandang hukum sebagai sarana pembangunan dan pengarah perubahan sosial. Teori ini menekankan bahwa kebijakan hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Bentuk implementasi di Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan telah menerapkan e-government dalam Proklim melalui pemanfaatan Sistem Registri Nasional atau SRN sebagai platform resmi pelaporan dan registrasi Proklim ke tingkat nasional yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik. Implementasi di tingkat kabupaten dan kelurahan. Digitalisasi Proklim di Kabupaten Bintan berjalan efektif pada tingkat kabupaten dan provinsi melalui SRN. Namun, pada tingkat kelurahan dan masyarakat, proses pengumpulan data dan pelaporan masih dilakukan secara manual melalui dokumen fisik dan file sederhana. Keterbatasan regulasi dan infrastruktur. Belum terdapat peraturan bupati atau regulasi khusus yang mengatur sistem pelaporan digital Proklim. Dasar hukum di tingkat lokal masih terbatas pada surat keputusan lurah yang secara normatif belum memiliki daya dorong kuat untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan digitalisasi. Kendala teknis dan SDM. Kendala utama meliputi keterbatasan sarana teknologi, belum tersedianya sistem aplikasi khusus, serta rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan data lingkungan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan makro dan praktik mikro e-government. Inovasi digital yang telah berjalan. Meskipun keterbatasan masih ada, Proklim Tanjung Uban Selatan telah memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan singkat sebagai sarana komunikasi, publikasi, dan pelayanan publik lingkungan. Inovasi seperti bank sampah induk dan layanan bintang ojek sampah atau BOS mencerminkan bentuk e-government sederhana yang adaptif dan partisipatif. Tantangan struktural, implementasi e-government masih menghadapi hambatan berupa ketiadaan regulasi formal, keterbatasan infrastruktur, lokasi Proklim yang belum permanen, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Tantangan ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pembangunan yang mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Arah pengembangan. Kedepannya diperlukan 1. Penyusunan regulasi daerah terkait digitalisasi Proklim, 2. Penguatan sinergi DLH dan Diskominfo Bintan, 3. Pengembangan sistem pelaporan daring terpadu dan user-friendly, 4. Peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital masyarakat. Langkah ini penting untuk mewujudkan tata kelola lingkungan berbasis e-government yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Kesimpulan. Pelaksanaan program Kampung Iklim atau Proklim di Kabupaten Bintan, khususnya di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, telah berjalan cukup efektif sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan pengelolaan bank sampah, kompos, dan biopori menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat serta memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Meskipun masih berada pada tingkat pratama, Proklim telah membangun fondasi kelembagaan yang kuat untuk pengembangan ke tingkat yang lebih tinggi. Implementasi e-government dalam Proklim telah mulai diterapkan melalui pemanfaatan Sistem Registri Nasional atau SRN dan media komunikasi digital. Namun, pada tingkat lokal, proses pelaporan dan pencatatan data masih didominasi secara manual dan belum didukung oleh regulasi daerah serta infrastruktur digital yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan hukum dan teknologi masih memerlukan penguatan agar e-government dapat berfungsi secara optimal. Saran yang pertama yaitu menyusun regulasi daerah atau seperti peraturan bupati atau surat edaran yang mengatur tata kelola digital program Kampung Iklim guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat implementasi e-government di bidang lingkungan. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana permanen bagi Proklim, khususnya lokasi pengelolaan sampah yang representatif, ramah lingkungan, dan memiliki status hukum yang jelas. 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, aparatur, kelurahan, dan pengelola Proklim melalui pelatihan teknis e-government dan pengelolaan data lingkungan secara digital, serta saran yang terakhir yaitu mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar pelaporan dan dokumentasi kegiatan Proklim dapat dilakukan secara konsisten, akurat, dan berkelanjutan.
Demikian presentasi dari kelompok kami untuk ujian akhir semester mata kuliah e-government dan hubungan internasional. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon diberikan saran dan masukan yang konstruktif. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.